Iya, betul Bu Mingve. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Yeni dari Bundanya Mahesa dan Mahadana. Awal saya mengenal protokol Dokter Ali waktu itu dari grup WA komunitas Forkasi kalau nggak salah waktu itu dengan Dokter Ali. Lalu saya memberanikan diri untuk menghubungi Dokter Ali awalnya. Nah, setelah itu saya menceritakan ke Dokter Ali bahwasanya kondisi saya adalah ibu dari 3 putra yang mana 2 berkebutuhan khusus autism dan Down syndrome. Dokter Ali bilang selama ini kita masih autism saja Bu, tapi kalau bisa coba Ibu menemui Ibu Mingve. Ini saya beri nomor teleponnya dan alamatnya yang di Surabaya. Jadi segera saja untuk bertemu dulu dengan Ibu Mingve. Langsung hari itu juga saya segera menghubungi Ibu Mingve. Kenapa? Karena saya sudah sekitar 6 tahun berjalan tanpa ada hasil yang cukup signifikan untuk Mahesa. Jadi Mahesa ini didiagnosa autism mulai dari usia 2 tahun, tapi saat itu cukup banyak rejected yang dilakukan oleh ayahnya karena merasa aku dulu waktu masih kecil juga seperti itu, nggak ada masalah, nanti pasti bisa ngomong. Selalu awalnya seperti itu, Bu. Sampai dengan Mahesa usia 4 tahun. Selalu dibilang kalau nanti bisa kok, nanti bisa. Jadi selama 2 tahun pertama itu sudah mulai terjadi keanehan-keanehan yang luar biasa. Saya hanya memendam aja. Jadi sudah kita coba untuk terapi, sudah kita coba untuk berbagai hal konsultasi pun juga kondisinya tidak ada perubahan. Justru waktu itu saya kebobolan hamil lagi yang ketiga. Nah, di kehamilan yang ketiga ini sama seperti kasus kehamilan pertama, saya kondisinya juga sering sakit. Jadi mirip, lebih parah tapi. Jadi selama 9 bulan itu saya sakitnya hampir batuk pilek terus dan keluar kelenjar di belakang telinga itu cukup besar karena terlalu sering batuk. Tidak ada informasi apapun dari dokter, semua bayinya sehat, tapi sayanya yang sakit. Begitu keluar lahir, ternyata anak ketiga dari nomor 2 Ganesha, adiknya Ganesha ini, setelah keluar dokter langsung bilang ke kita bahwa Ananda terdiagnosa Down syndrome. Nah, lengkap. Seperti cerita Bu Ati, saya mengalami depresi dan shock yang lumayan karena pada saat itu saya tidak tahu tentang Down syndrome. Sementara saya masih berpikir bagaimana terapi Mahesa harus berjalan, ketambahan yang kecil Down syndrome. Nah, ketika yang kecil ini didiagnosa Down syndrome, otomatis saya bilang sama suami, saya konsentrasi ke si kecil. Silakan Mahesa diberikan terapi di PLA. Waktu itu di PLA Sidoarjo. Di sana pokoknya diurus di sana aja. Saya konsentrasi aja sama yang kecil. Yang kecil ini kebetulan setiap bulan itu selalu masuk rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu luar biasa ya perjuangannya. Bagaimana mempertahankan anak-anak dan tetap ngurus saudara-saudaranya. Saya juga merasakan seperti Ibu Ati, bagaimana harus bertahan di rumah sakit itu, Masya Allah. Jadi selama 2 tahun saya memegang dana, terus keluar masuk rumah sakit, dan begitu mendapatkan informasi dari Dokter Ali, saya hanya berharap bahwa program ini bisa menyelamatkan anak saya karena saya tidak ingin setiap bulan melihat dana masuk rumah sakit dengan antibiotik yang sangat banyak masuk ke badannya sampai keringetnya semua bau antibiotik, BAB-nya bau, pokoknya baunya luar biasa, antibiotik itu keluar dari badannya.
Dan berat badan Dana usia 2 tahun itu, waktu itu 2 tahun 3 bulan hanya 5,5 kilo. Hanya 5,5 kilo. Setelah ketemu dengan Ibu di Bumingve, pada waktu itu saya dibuatkan program untuk Dana dan Mahesa mengikuti terapi Bikom dan Refleks. Dana tidak bisa berjalan, Mahesa kondisinya tidak beraturan, jadi lompat, lari, dan udah teriak nggak karu-karuan. Jadi setiap kali saya datang, mata hati itu ramai. Karena Dana heboh, Mahesa terutama Mahesa yang heboh, teriak-teriak, dan pokoknya ada yang mendekat kena tonjok sama Mahesa. Jadi saya itu benar-benar minta maaf sama semua ibu-ibu di mata hati kalau pada saat itu mungkin ada salah satu yang jadi korbannya Mahesa. Nah, berjalannya waktu dengan saya Mahesa dan Dana mendapatkan terapi Bikom ini, alhamdulillah mulai perubahannya itu di bulan keempat. Bulan keempat, Dana tidak lagi opnam, padahal tadinya setiap bulan itu harus opnam. Ini bulan keempat tidak opnam. Bulan kelima, lah kok opnam. Tapi luar biasa, opnam yang biasanya itu selama 1 kali opnam itu 10 hari minimal, hanya 3-4 hari. Hanya 4 hari saja. Dokter mulai kaget, mulai tanya-tanya ke saya, tumben baru 5 bulan datang, biasanya tiap bulan. Saya sudah mulai disentil-sentil seperti itu. Saya bilang sama dokternya, kalau bisa jangan datang lagi dok, saya berharap udah nggak usah disuntik lagi anak saya. Oh yes, alhamdulillah kalau memang bisa, tapi kan kondisi ADS, Down syndrome, memang nggak mungkin ibu akan rawat sendiri. Dokter meyakinkan saya seperti itu. Pokoknya Bu, kalau sakit jangan ini ya, jangan ngeyel ya, langsung aja dilarikan ke UGD, langsung aja masuk. Saya daripada nanti ada apa-apa dengan Dana. Iya dok, tapi alhamdulillah ini sudah ada terapi yang insya Allah nanti Dana bisa lebih sehat daripada nanti keluar masuk rumah sakit, nggak tega lihat tangannya Dana sudah ketusuk banyak sekali putih-putih di tangannya Dana, juga kakinya. Jadi di kaki dan tangan ini full semua suntikan Ibu. Nah, ketika seperti itu dokternya bilang, saya semakin semangat bahwa saya akan membuktikan tidak akan masuk lagi ke rumah sakit. Saya yakin bahwa dengan Bikom ini anak saya akan sehat dan nantinya bisa kondisinya bisa stabil. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini Dana tidak pernah lagi masuk rumah sakit, Bu. Tidak pernah lagi opnam, kondisinya membaik. Saat ini usia 5 tahun, berat badan Dana 17,5 kilo. Yang lainnya, Dana bisa berjalan di usia 3,5 tahun. Yang awalnya Dana juga kategori low muscle tone, Dana juga sangat lemah sekali, sudah pokoknya untuk jalan itu kayaknya sudah nggak mungkin, tapi alhamdulillah dengan refleks Dana pun akhirnya bisa jalan dan sekarang berlari, sekarang bermain biasa seperti kakaknya, seperti itu. Bagaimana dengan Mahesa? Perkembangannya saat ini cukup banyak juga karena Mahesa di sini saya lihat di awal yang seperti halnya Sailendra dulu, dan Mahesa suka tidurnya berantakan, tidur malamnya tidak bagus, jadi selalu tidur 1 jam bangun terus masuk ke kamar mandi guyur air, seperti itu selalu kerjaannya Mahesa. Alhamdulillah sekarang sudah tidak, dan bisa tidur anteng sampai subuh jam 4 kalau kita bangun sholat dia pasti ikut bangun karena dia nggak bisa dengar suara masih. Tapi setelah kita matikan semua, setelah sahur puasa gitu, dia bisa kembali tidur lagi, masuk kamar tidur lagi. Seperti itu untuk masalah tidur Mahesa. Dan saat ini Mahesa pun sudah mulai bisa menghafal lagu-lagu, tapi memang masih belum bisa diminta. Jadi kalau misalkan kita minta Mahesa nyanyi lagu Indonesia Raya,
belum bisa. Tapi kalau seandainya ada lagu Indonesia Raya, dia nyanyi sendiri sampai selesai, bisa Bu. Mahesa bisa azan, azan itu menirukan suara azan sampai selesai, bisa. Mahesa juga bisa melakukan sholat, Mahesa bisa berhitung sampai 100. Perkenalannya luar biasa yang awal tidak pernah kita perkirakan semuanya. Alhamdulillah sekali lewat Bikom dan suplementasi mempercepat semua anak-anak dalam kondisi saat ini stabil, dan bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini pernah ngedrop sekali Dana dan Mahesa. Saya langsung bilang, Bu, mohon maaf, Dana kondisinya demam tinggi, apa saya boleh minta tolong untuk dapat terapi Bikom lebih dulu? Masya Allah, itu sangat membantu sekali kondisi pandemi, karena kalaupun saya datang ke klinik, itu juga antrinya luar biasa. Jadi dengan dengan Bikom ini, anak-anak itu begitu dapat Bikom langsung tidur. Biasanya reaksi awalnya begitu, Bu Mingve. Kalau ke anak-anak saya ya, saya kurang tahu kalau untuk yang Ananda lainnya. Jadi begitu dapat, saat ini kan terapi anak-anak Bikom jarak jauh, itu langsung reaksinya mereka tertidur. Jadi Bu, saat ini kami lakukan program Bikom jarak jauh. Nah, itu saya pasti akan lihat 2-3 jam mereka langsung tertidur. Biasanya seperti itu. Besok pagi bangun itu demamnya hilang, batuk pileknya hilang. Saya sampai bingung. Ini benar-benar, padahal semula itu bapaknya tidak percaya. Bapaknya selalu minta reportnya. Saya itu nggak percaya jarak jauh, dari metode yang mana, yang kelihatan langsung aja itu masih kadang naik turun, masih jarak jauh gini bisa tabun, bisa. Ini loh dokter Ali, semua teman-teman semua jarak jauh, malah yang dari luar pulau, yang dari NTT, ada kebetulan teman yang dari NTT, mereka pun juga dari jarak jauh kok bisa ikut Bikom. Ya sudah, kita lihat aja, coba kita perhatikan anak-anak bagaimana selama proses Bikom jarak jauh. Ternyata memang tetap progres, walaupun jarak jauh tetap progres. Itu yang benar-benar kami sangat bersyukur dalam kondisi pandemi ini. Bikom jarak jauh adalah solusi yang terbaik ya untuk kita bisa tetap menjaga kesehatan anak-anak spesial kita. Yang lain mungkin yang saya bisa sharing adalah untuk anak-anak Down syndrome terutama, yang saya perhatikan banyak sekali manfaatnya untuk kondisi anak-anak ini bisa stabil. Jadi untuk kasus Down syndrome, jika mempunyai banyak sekali keluhan-keluhan kesehatan, mungkin akan lebih baik dari dini, dari kecil, karena Dana ini dari usia 2 tahun 2 tahun 3 bulan memulai program Bikom, dan saat ini banyak perubahan beda. Jadi kalau teman-teman ataupun tetangga saya bilang dia tidak ngecas, jadi tidak keluar ilernya, dia juga posisi wajahnya ini sangat bagus, Bun. Jadi tidak seperti Down syndrome, malah ya lebih kondisinya itu benar-benar kayak ada perubahan struktur wajah dari yang kecil dulu matanya cenderung mongoloid, ini sudah jadi lebih baik. Saya sendiri mengamatinya cukup senang karena jadi sehat ya, kondisinya bagus banget. Ini di depan saya sedang tertidur, misalkan nggak tidur tadi si Dana kepingin duduk di sini, pingin ngobrol. Dia senang kalau waktu acara Zoom gitu, mesti minta ikut. Biasanya seperti itu. Nah, sebagai rasa syukur dan terima kasih saya yang tak terhingga buat Bu Mingsve, buat Dokter Ali, saya membuat sebuah yayasan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bukan berlebih, tapi saya hanya ingin berbagi. Ketika saya itu ingin ngomong dan kesulitan sekali untuk bisa menyampaikan hal itu, dengan adanya yayasan ini kebetulan disupport oleh teman-teman saya, tapi yang bagian untuk menyampaikannya saya, Bu Mingve. Jadi saya ini dipasang di depan, tujuannya untuk bisa berbagi. Tapi di belakang layar semuanya itu teman-teman saya yang mengaturkan. Itu saya sangat
senang sekali. Saya sering bisa sharing, pokoknya apa yang jadi materi Dokter Ali, apa yang jadi materi dari Mata Hati, selalu pasti saya akan sampaikan ke yayasan saya, ke komunitas saya YAMI ini. Dan alhamdulillah pada saat Desember 2019, tanggal 29, Dana itu mengikuti Kitanan ABK, Kitanan khusus yang kami adakan. Nah, ketika itu saya melihat begitu habis kitan 1 minggu, Dokter Ali bilang nanti segera di ini ya, di Bikom lagi dan dibersihkan ini dari antibiotiknya yang masuk. Dan alhamdulillah ternyata sangat sangat membantu, program kitan itu cepat dan bisa kembali pulih. Jadi mungkin untuk ibu-ibu yang nanti proses mau kitan, nah jangan takut kalau sudah Bikom bisa langsung nanti lanjut Bikom. Mungkin itu Bu Mingfei yang saya bisa sampaikan.